Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Pagi hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Dan masih dalam suasana kebangkitan Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar sesuatu. Bapak Ibu saudara sekalian, ada banyak peristiwa di dalam Alkitab yang menceritakan kebangkitan Yesus, di mana momen-momen Yesus berjumpa dengan murid-muridnya. Dan kita akan belajar salah satu peristiwa di mana murid-muridnya mengalami ketakutan yang luar biasa. Kita akan baca dulu dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada." Bapak Ibu saudara sekalian, pada waktu itu murid-murid mengalami situasi yang sangat berat. Saat itu mereka mengalami rasa takut yang luar biasa hebat, ya, karena mereka takut mereka ditangkap dan mereka menderita, mereka mengalami penderitaan oleh orang-orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mereka saat itu mengalami goncangan yang hebat. Kenapa? Seakan-akan mereka itu kehilangan hari esok, mereka kehilangan pegangan hidup, bahkan mereka kehilangan tujuan hidup. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada waktu itu mereka kehilangan Yesus. Yesus yang mengajak mereka untuk menjadi murid-muridnya. Yesus yang mendorong mereka untuk itu bersama-sama dengan Yesus melayani. Yesus juga yang setiap hari, bayangkan saudara, kurang lebih 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan mereka mengikut Yesus. Tapi hari itu Yesus mati di atas kayu salib. Mereka kehilangan pegangan hidup, mereka kehilangan tujuan hidup, mereka kehilangan pengharapan. Saudara, situasi ini sangat-sangat luar biasa buruk. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin mereka merasa ditinggalkan oleh Yesus, ya. Mereka merasa sendirian, sehingga firman Tuhan berkata bahwa mereka menutup pintu dan menguncinya karena rasa takut yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin kita hadapi hari ini, ya, kita merasa Tuhan itu begitu jauh, Tuhan begitu kok tidak hadir dalam hidupku. Saudara merasa begitu jauh dari Tuhan. Namun kita lihat cerita itu tidak berhenti di dalam Yesus mati. Yesus bangkit dari kematian dan menjumpai mereka. Tepat pada waktunya mereka dijumpai oleh Yesus. Yesus tidak menunggu mereka tercerai-berai, tapi Yesus datang tepat pada waktunya. Saat mereka berkumpul,
Ya, saat mereka berkumpul. Mungkin kalau tafsiran saya, mungkin hari itu mungkin bisa momen-momen terakhir mereka berkumpul karena mereka kehilangan patokan, mereka kehilangan pengharapan, mereka kehilangan tuntunan hidup. Ya, mungkin hari itu mungkin hari terakhir mereka berkumpul. Dan setelah itu mereka akan berpisah masing-masing. Tapi sebelum mereka berpisah, saudara, Yesus hadir. Yesus menyatakan kehadirannya tepat pada waktunya. Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus tidak pernah terlambat. Yesus selalu tepat menolong saudara dan saya. Sekalipun kita menganggap bahwa kita seringkali berpikir bahwa Tuhan ini terlambat, tetapi Dia tidak pernah terlambat dalam diri kita. Yakinkan itu dalam hidup saudara, bahwa Dia tidak pernah terlambat dalam kehidupan saudara. Nah, kita belajar apa yang dilakukan Yesus pada waktu itu. Ketika mereka terjepit, mereka rasa takut, kehilangan pengharapan, kehilangan tuntunan hidup mereka, kehilangan tujuan hidup mereka, bahkan mereka kehilangan hari esok mereka. Saudara, mereka nggak tahu apakah mereka mau kembali kepada masa lalu mereka atau mereka akan meneruskan pelayanan Yesus. Mereka seakan-akan kehilangan semuanya itu. Nah, apa yang dilakukan Yesus ini sangat luar biasa. Dan saya percaya ini sebuah hal yang sering dilakukan oleh Tuhan kepada kita juga. Yang pertama, Bapak Ibu, Dia memberikan damai sejahtera. Ayat yang ke-19 mengatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka sangat takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu saudara sekalian, damai sejahtera diucapkan Yesus itu 2 kali di peristiwa ini. Ini hal yang penting, bukan sekedar salam. Dan hal ini, saudara, merupakan salam yang dikatakan oleh Yesus untuk pertama kalinya. Sebelum-sebelumnya tidak pernah Yesus melakukannya. Ingat saudara, pada waktu murid-muridnya disuruh pergi terlebih dahulu dan Yesus berdoa, lalu murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, Tuhan Yesus tidak mengatakan salam ini. Tapi baru kali ini Dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus melakukan ini ada maksud, ya. Dia mengatakan damai sejahtera. Ini merupakan sebuah kebutuhan yang mendasar bagi setiap orang. Dan ini merupakan kebutuhan yang mendasar untuk pemulihan. Kebutuhan pertama yang mendasar untuk sebuah pemulihan. Saudara tidak bisa dipulihkan. Saudara tidak bisa fokus kembali. Saudara tidak bisa memiliki pengharapan. Saudara tidak bisa memiliki hari esok, keyakinan akan hari esok. Saudara tidak akan pernah memiliki kepastian akan hari esok. Saudara tidak akan memiliki ketenangan. Saudara tidak bisa bekerja kalau saudara tidak memiliki damai sejahtera. Jadi saudara, ini kebutuhan pertama yang mendasar untuk sebuah pemulihan kehidupan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, damai di sini bukanlah sebuah keadaan atau situasi. Ya, Dia tidak menciptakan situasi yang damai. Jangan salah saudara, kalau saudara berpikir bahwa damai itu situasinya damai. Tidak. Tapi damai di sini itu berbicara adalah kekuatan untuk tetap tenang di masa sukar. Kekuatan untuk tetap tenang. Saudara bisa kuat dan saudara bisa tetap tenang sekalipun saudara nggak tahu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba saja saudara bisa tenang, bisa damai, saudara.
saudara, tenang. Damai sejahtera ini juga adalah kekuatan untuk bisa menang atas rasa takut, karena mereka pada waktu takut, saudara. Nah, untuk menang, ya orang yang takut itu, saudara, dia tidak objektif. Dia akan melakukan tindakan-tindakan yang ya sumbu pendek, ya, sehingga tidak terpikirkan dengan matang. Pertama yang dipulihkan Tuhan adalah ketenangan, ya. Dia berikan tenang. Damai sejahtera itu mengatasi rasa takut. Damai sejahtera pada waktu itu juga memberi kekuatan untuk memikul beban berat, ya, beban berat. Dan damai sejahtera menenangkan jiwa. Bapak Ibu saudara sekalian, itulah yang Yesus lakukan. Mungkin hari-hari ini kita mengalami situasi bingung, gak mengerti apa yang harus dikerjakan. Datang kepada Tuhan, Dia akan pulihkan saudara, Dia akan berikan damai. Ingat saudara, kalau ada damai dalam hidup saudara, saat saudara menghadapi situasi yang berat, saudara bisa damai. Itu pekerjaan Roh Kudus, itu pekerjaan Tuhan. Tuhan sedang merendah kehidupan saudara. Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan saudara. Yang kedua, saudara, yang Yesus lakukan adalah menuntun mereka kembali. Ayatnya mengatakan, di dalam ayat 21 mengatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus mengingatkan kembali kepada murid-muridnya tentang panggilan awal mereka mengikuti Yesus, yaitu mereka akan diutus, ya. Mereka akan diutus. Nah, saudara, Yesus mengatakan hal ini saat mereka bingung, saat mereka merasa takut, cemas dan sebagainya. Mereka nggak ngerti apa yang harus mereka lakukan. Lalu Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti Bapa mengutus aku. Saudara, Yesus mengembalikan kembali ingatan mereka akan panggilan awal, yaitu menyelamatkan manusia. Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus menuntun mereka kembali, memfokuskan mereka kembali. Yang tadinya mereka bingung, tetapi hari itu Dia tuntun kembali. Ingat saudara, ini yang dilakukan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dia akan menuntun kita, Dia berikan damai, Dia tuntun kita supaya kita mengikuti rencananya. Yang ketiga, saudara, Dia berikan otoritas. Yohanes pasal yang 20 ayat 23 mengatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus memberikan otoritas kepada murid-muridnya, dan Dia mengatakan, jika kamu mengampuni dosa orang, maka dosa itu akan terampuni. Tapi jika kamu menyatakan dosa orang itu, tetap ada, dosa itu akan tetap ada. Saudara, otoritas merupakan sebuah kesanggupan untuk menghadapi tantangan, untuk mengalahkan dosa, dan untuk melayani, menjadi penyambung lidah Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ingat tentunya kisah Ananias dan Safira. Pada waktu Ananias dan Safira menjual harta, tanahnya, lalu kemudian dipersembahkan kepada Rasul pada waktu itu, mereka berbohong, dan pada waktu itu Rasul-Rasul mengerti, orang ini berbohong, orang ini berdosa. Dan hari itu, saudara, Ananias dan Safira mati. Bapak Ibu saudara sekalian, pada waktu saudara terkonek dengan Tuhan, ingat ini, Dia akan berikan damai, Dia akan menuntun kita, dan Dia akan memberikan otoritas kepada kita. Saudara, saya selalu mengatakan, penyelesaian dalam kehidupan ini adalah diawali dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Saat murid-murid mereka takut, saudara, lalu kemudian mereka berjumpa dengan Yesus.
mereka diberikan damai, mereka dituntun kembali, dan kemudian mereka diberikan otoritas untuk bisa menang dan melayani Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, Dia memberikan penyertaan. Ayat yang ke-22 mengatakan, dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus, saudara, itu tanda penyertaan Tuhan. Dia tidak meninggalkan murid-muridnya sendirian. Ini sangat luar biasa. Selain Dia beri otoritas, Dia berikan rohnya untuk menyertai murid-muridnya. Saudara, hari-hari ini, mari jangan pernah merasa sendirian. Dia Allah yang menyertai kita. Saudara tidak pernah sendiri, dan jangan pernah merasa sendirian. Sekalipun mungkin hari-hari ini saudara tidak ada seorang pun yang support saudara, tetapi ada Tuhan yang menyertai kita. Karena itu Bapak Ibu, pagi hari ini tetap semangat, dan saudara tetap semangat dalam bekerja. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk merenungkan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan kami yakin bahwa Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang menuntun kami, memberikan otoritas dan memberikan damai sejahtera. Berkati hari ini, berkati langkah kami, berkati pekerjaan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.